Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anur Syamal Mukri dengan NIM 071811733055. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan pembahasan tentang peran ilmuwan muslim dalam memantapkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan vaksin COVID-19 di Indonesia. Nah, dari tema besar tersebut dikerucutkan kembali menjadi topik problematika, profesi keilmuan, dan upaya solusinya dalam penelitian produksi vaksin COVID-19. Dan lebih dikerucutkan lagi menjadi judul Tantangan, Hambatan, dan Solusi Ilmuwan di Tengah Pandemi. Pembuatan video ini merupakan analisis yang bertujuan untuk kepentingan studi agama Islam 2. Nah, pandemi COVID-19 telah merubah banyak kebiasaan dari manusia. Dia telah mengganggu banyak hal dalam tiap aspek kehidupan, dari ekonomi, dari politik, pendidikan, termasuk religi. Nah, dalam hal ini pandemi COVID ini juga tidak tetap mengganggu profesi keilmuan. Nah, seperti kita ketahui, dari pandemi COVID-19 tersebut menimbulkan adanya adaptasi yang baru. Adaptasi tersebut tentu merupakan perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan kita yang bertujuan untuk meminimalisir ancaman dari virus COVID-19. Nah, dalam hal ini profesi keilmuan sangatlah terganggu gitu. Nah, jika kita ketahui bahwa profesi keilmuan ini merupakan profesi yang dimana kita meneliti sesuatu atau menemukan suatu terobosan. Nah, dalam perkembangannya, dalam menemukan atau dalam melakukan penelitian, kita melihat bahwa profesi keilmuan ini sangat memungkinkan untuk bertemu dengan orang lain, sehingga potensi menularnya virus COVID-19 sangatlah tinggi. Di mana sajakah letak penularannya? Misalkan sedang melakukan penelitian, maka harus melakukan riset, dan riset tersebut salah satunya didapat dari melakukan wawancara terhadap beberapa informan, dan informan tersebut bisa berjumlah sangat banyak, sehingga sangat memungkinkan adanya penularan virus COVID-19. Selain itu, ketika mendapatkan data atau sedang melakukan penemuan gitu, sedang menciptakan penemuan. Nah, dalam prosesnya tentu ilmuwan tidak jarang bekerja sama dengan timnya begitu. Nah, maka dari itu dalam satu tempat sangat memungkinkan untuk terus bertemu. Nah, lagi-lagi itu merupakan salah satu potensi penularan COVID-19. Nah, saya akan membahas tentang bentuk adaptasi dari profesi keilmuan di tengah pandemi gitu ya. Nah, dengan adanya pandemi tentu kita tidak boleh hanya berdiam diri, tidak beradaptasi dan sebagainya begitu. Nah, kita harus tetap ikhtiar dan tawakal. Nah, dengan cara sebagai berikut gitu. Yang pertama, kita bisa melakukan wawancara dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun memang agak berjarak, tapi tetap bisa melakukan wawancara. Nah, yang kedua, ilmuwan diharapkan untuk bisa berkolaborasi sehingga referensi atau rujukan itu semakin bertambah gitu. Jadi misalkan sedang meneliti suatu masyarakat, kita berkolaborasi dengan studi-studi lain sehingga meningkatkan referensi dengan waktu yang cepat. Nah, selain itu bisa juga dilakukan dengan studi literatur, dan yang lainnya bisa kayak etnografi. Nah, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan di rumah saja sehingga meminimalisir penularan COVID-19. Nah, langkah-langkah tersebut merupakan bentuk adaptasi, dan dalam agama Islam hal tersebut merupakan bentuk ikhtiar dan tawakal. Nah, selanjutnya bagaimana profesi keilmuan dalam hal pembuatan vaksin? Nah, khususnya ilmuwan muslim, bagaimanakah perannya? Nah, kita ketahui bahwa polemik halal haram vaksin sangat sering terdengar. Ada yang menyebut vaksin A ini haram, vaksin B haram, dan sebagainya. Nah, maka dari itu peran ilmuwan muslim di sini sangat penting, di mana ketika melakukan penelitian kita mengetahui bahwa negara Indonesia ini sangat
banyak masyarakat yang menganut agama Islam, dan tentu penelitian tentang halal haramnya vaksin ini sangat penting. Nah, adanya ilmuwan muslim membuka seperti memberikan kepercayaan terhadap masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal. Nah, itu peran yang pertama. Ketika vaksin diteliti lalu setelah terbukti halal, maka masyarakat akan percaya jika ada penelitian dari ilmuwan-ilmuwan muslim ini gitu. Nah, yang kedua, tidak berhenti hanya di bagaimana mereka meneliti gitu, tetapi juga mengkomunikasikan. Seringkali kita melihat bahwa pemerintah dalam hal mengkomunikasikan apapun tentang pandemi ini kerap kali terjadi blunder lah, atau ada miskomunikasi dan sebagainya. Nah, dalam hal ini peran ilmuwan muslim mengkomunikasikan halal haramnya vaksin tentu sangat penting untuk bagaimana penyebaran vaksin ini semakin cepat, karena adanya kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut untuk melakukan vaksinasi. Nah, selain itu memang ilmuwan muslim ini tentu harus diperhatikan oleh pemerintah, di mana memang mungkin harus dibentuk seperti kerjasama atau kolaborasi, sehingga dengan menggayat para ilmuwan muslim ini memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, walaupun ada upaya lain seperti penyuntikan vaksin terhadap beberapa tokoh masyarakat gitu. Tetapi salah satu cara yang cukup meyakinkan para masyarakat itu adalah verifikasi halal pada vaksin. Jika ditarik kesimpulan bahwa memang bentuk dari adaptasi, bentuk dari perubahan kebiasaan yang dilakukan oleh ilmuwan ini merupakan sebuah ikhtiar dan sebuah tawakal. Nah, selain itu kita tidak bisa hanya berdiam saja gitu. Kita harus tetap produktif dalam menjalani hari-hari kita, mungkin dalam menempuh pendidikan atau bekerja. Nah, selain itu kita juga harus percaya bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Maka dari itu kita harus tetap terus ikhtiar dan terus bertawakal dan terus berdoa supaya pandemi ini cepat selesai. Nah, dapat disimpulkan juga polemik halal haram ini sangat penting bagi negara bermasyarakat mayoritas muslim, ya dengan contoh Indonesia. Maka dari itu peran ilmuwan Islam sangat penting dalam memberikan verifikasi halal haram dan mengkomunikasikannya dengan jelas kepada masyarakat. Maka dari itu, jika hal tersebut telah tercapai, diharapkan proses vaksinasi akan cepat terselesaikan dan diharapkan pula virus pandemi juga mulai hilang. Sekian pemaparan hasil analisis saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih terhadap dosen pengampu agama Islam 2, yaitu Pak Adib, yang telah memberikan model tugas seperti ini sehingga dapat meningkatkan kemampuan saya dalam bernalar, menulis, dan berbicara. Dan selanjutnya saya juga berterima kasih kepada teman-teman mata kuliah agama Islam 2 yang dalam proses pengerjaan ini sering menjadi teman diskusi, sehingga menambah referensi saya dalam menyelesaikan tugas ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.